Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 11 MIPA 1 Mandua Bone akan menjelaskan tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman merupakan kerajaan Islam terbesar yang bukan dari tanah Arab. Kesultanan ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Bey atau Osman I. Dengan ibu kota yang berada di Konstantinopel, negara adidaya ini pernah menguasai wilayah yang luas di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara selama lebih dari 600 tahun atau 1299 sampai 1924 Masehi. Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya, Utsman I, yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah Genghis Khan. Raja Ertugrul dan rombongannya akhirnya menetap di kota Atlah, sebelah timur Turki dan bergabung dengan dinasti Saljuk. Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran. Atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Juga diberikan wewenang untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman mendeklarasikan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Raja-raja Kerajaan Utsmaniyah. Sultan Utsman bin Urtogor 1294 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 699 Hijriah, Utsman melakukan perluasan kekuasaan sampai ke Romawi Bizantium setelah ia mengalahkan Alauddin Saljuk. Utsman diberi gelar sebagai Padishah Al-Utsman, Raja Besar keluarga Utsman. Gelar inilah yang dijuluki sebagai Daulah Utsmaniyah. Sultan Urkan bin Utsman 1326 sampai 1359 Masehi. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanil, dan kerajaan Turki ini dapat menguasai Azmir, Tawashanli, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Sultan Murad bin Urkan 1359 sampai 1389 Masehi melanjutkan perjuangan dengan berhasil menaklukkan Adrianopel yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan dan membentuk pasukan kavaleri. Dengan ini banyak negara Eropa yang ditaklukkan seperti Yunani dan Sumeru. Sultan Bayazid bin Murad 1389 sampai 1403 Masehi. Pada masa ini merupakan cikal bakal perang salib, masa di mana Bayazid mengalami kekalahan dari Kristen, dan akibatnya para penguasa-penguasa Saljuk di Asia Kecil satu persatu melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih 855 sampai 884 Hijriah. Ia dijuluki Al-Fatih karena berhasil menguasai Konstantinopel. Kota ini sangat penting dan belum ada raja-raja sebelum yang dapat menguasainya. 3 alasan Sultan Muhammad menaklukkan Konstantinopel yaitu dorongan iman untuk menyebarkan agama Islam, Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi, dan letaknya strategis sebagai pusat kerajaan. Sultan Sulaiman Al-Qanuni 1520 sampai 1566 Masehi. Sulaiman berhasil menundukkan Irak, Belgrado, Pulau Rhodes, Tunis, Budapest, dan Yaman. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Kekuatan militer Turki Utsmani yang tangguh itu dengan cepat-cepat menguasai wilayah yang amat luas, baik di Asia, Afrika maupun Eropa. Selanjutnya, kemajuan pada masa Daulah Utsmaniyah. Yang pertama, bidang pemerintahan militer.
Kekuatan militer terorganisir dengan baik. Dilakukannya pembaruan dalam tubuh organisasi militer, tidak hanya dalam bentuk personel-personel pimpinan, tetapi juga diadakan perombakan dalam keanggotaan. Bangsa-bangsa non-Turki dimasukkan sebagai anggota. Bahkan anak-anak kecil Kristen yang masih kecil diasramakan dan dibimbing dalam suasana Islam untuk dijadikan prajurit. Pasukan inilah yang dapat mengubah dinasti Utsmani menjadi kesatuan militer perang yang sangat kuat dan memberikan dorongan untuk menaklukkan negara non-muslim. Pada masa Kesultanan Muhammad II, dibuat sebuah meriam dengan ukuran super besar yang belum pernah ada sebelumnya, dan dibuatnya mesin untuk meriam oleh insinyur Islam Hasan Ar-Rahman Najmuddin Al-Abdad dan ilmu-ilmu persenjataan lainnya. Yang kedua, bidang pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari aspek-aspek intelektual yang dicapai pada abad ke-19 Masehi, terdapat 3 buah surat kabar, yaitu Harian Berita Takvini VK pada tahun 1831, Jurnal Tasfir Efkyar 1862, dan Jurnal Terjuman Ahfal 1860. Kemudian terjadi transformasi pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah dasar dan menengah pada tahun 1861 dan perguruan tinggi pada tahun 1859, dan juga mendirikan fakultas kedokteran dan fakultas hukum. Di masa Mahmud II, kurikulum ditambah dengan kurikulum umum. Selanjutnya, bidang seni dan kebudayaan. Munculnya tokoh-tokoh penting pada abad ke-17, muncul penyair terkenal yaitu Nafi pada tahun 1582 sampai 1636. Nafi juga bekerja pada Murad Pasha dengan menghasilkan sastra-sastra kaside yang mendapat tempat di hati para sultan. Dalam seni arsitektur bangunan, Utsmaniyah memiliki mazhab tersendiri yang disebut gaya Utsmani. Selanjutnya, bidang maritim. Pada masa Sultan Muhammad II, laut dalam Golden Horn menjadi pusat perindustrian dan gudang persenjataan maritim. Maritim Turki mendominasi Laut Hitam dan Otranto. Kemudian, di masa Sultan Salim, persenjataan maritim diperluas dari Galata sampai ke Sungai Kagithane, dilengkapi dengan kapal laut terbesar di dunia abad ke-16 Masehi. Turki Utsmani telah menguasai Mediterania, Laut Hitam, dan Samudra Hindia. Selanjutnya, runtuhnya Turki Utsmaniyah. Kesultanan Utsmaniyah secara resmi berakhir pada 1922 ketika Galas Sultan Utsmaniyah ditindakkan. Adapun beberapa penyebabnya antara lain: 1. Kondisi pemerintahannya yang lemah dan kemerosotan akhlak disebabkan oleh kecintaan kepada dunia dan kemenggahannya iri hati, benci-membenci dan mempendasan penjabat, mulai korupsi sehingga mereka meninggalkan pemahaman dan semangat jihad. 2. Semangat pertempuran militer dan Eropa. Turki melemah karena banyaknya pertempuran yang terjadi antara mereka dan negara-negara Eropa. Puncak dari semua itu adalah keterlibatan Turki dalam Perang Dunia I dan II pada 2 Agustus 1914 atas rencananya tusuk dari Mustafa Kemal. 3. Gerakan oposisi sekuler dan nasionalis. Kekhalifaan Utsmaniyah juga mendapatkan perlawanan dari organisasi wanita Turki dan organisasi persatuan dan kemajuan yang digawangi oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada 1990, organisasi persatuan dan kesatuan memasuki Istanbul dan menyingkirkan Khalifah Abdullah Hamid. 3 Maret 1924, Badan Legatif mengangkat Mustafa Kemal sebagai presiden Turki dan membubarkan
Khalifah Utsmaniyah. Tidak lama setelah itu Khalifah Abdul Hamid dan keturunannya diusir dari Turki dan aset kekayaannya disita. Itulah tadi materi-materi tentang sejarah Daulah Utsmaniyah. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.